pembahasan soal bimbel. Sudah disiapkan? Sudah menjawab pertanyaan kemarin dari Bimbel Bahasa Indonesia? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak ada kesulitan? Harusnya nanti hari ini benar semua ya. Siapkan dulu. Silakan ambil dulu jawabannya. Nanti hari ini harus benar semua ya. Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah, kita lanjut aja ya. Kita lihat dulu dari nomor 1. Kita lihat langsung ke soal ya. Nomor 1. Perilaku boros dalam mengkonsumsi listrik harus diakhiri agar laju konsumsi listrik dapat diredam. Sebab melonjaknya harga energi di pasar global telah membengkakkan subsidi listrik yang harus disediakan negara. Pemborosan listrik termasuk perilaku tidak terpuji. Nomor 1. Ada yang mau menjawab nomor 1? Marvel, Tidak Bu. usah. Marvel, silakan. B. Perilaku boros dalam mengonsumsi listrik harus diakhiri. Baca dulu dong soalnya. Informasi penting. Yuk. Informasi penting dari paragraf tersebut adalah B. Perilaku boros dalam mengonsumsi listrik harus diakhiri. Jawabannya B. Semua sama jawabannya? Ada yang berbeda? Aku sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Yang ada yang berbeda? Beda jawabannya? Roni? Roni sama tidak? Roni jawabannya apa? Sama, Roni kenapa? Sama. Yang jawabannya berbeda? Informasi penting dalam paragraf tersebut adalah semua jawabannya B. Jangan terjebak ya. Informasi penting dari paragraf tersebut yang benar adalah yang C. Pemborosan listrik ada di kalimat yang terakhir ya. Di kalimat yang terakhir, itu yang penting. Ya. Pemborosan termasuk perilaku tidak terpuji. Pemborosan listrik. Ada yang benar? Makanya bahasa Indonesia harus hati-hati ya, baca baik-baik. Nomor 2. Banjir kembali melanda Jakarta. Seminggu yang lalu hujan baru saja turun, akan tetapi sudah menenggelamkan kota Jakarta. Peristiwa yang sudah terjadi tidak dijadikan pelajaran bagi warga maupun pemerintah. Setiap tahun mereka harus mengungsi. Nomor 2. Ada yang mau jawab nomor 2? Yuk, nomor 2. Tidak usah takut salah. Kira-kira apa ya? D, Bu. Marvel apa? D. Banjir melanda Jakarta lagi. Banjir melanda Jakarta lagi. Ada di kalimat di situ? Marvel? Ada di kalimat yang pertama ya. Di
Kalimat yang pertama di paragraf ini yaitu banjir kembali melanda Jakarta atau banjir melanda Jakarta lagi. Oke, betul. Kita lanjut. Ada yang beda? Mungkin? Ada beda jawabannya? Nomor 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengadakan sosialisasi ke sekolah. Beliau mengatakan sekolah harus mengedukasi siswanya agar tidak jajan sembarangan dan membuat kantin sehat di sekolah. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut yang tepat adalah mana yang tepat? B. B. Program kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dapat menjadikan siswa lebih sehat. Jawabannya B. Yang lain? Yang A kira-kira bagaimana? Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur seharusnya melakukan tindakan tegas pada yang melanggar. Apakah sesuai dengan di sini? Ada? Tidak. Tidak. Jawabannya yang tunggu. Jawabannya yang benar adalah yang B, ya. Benar yang disampaikan Marvel tadi. Lanjut nomor 4. Ini bacaannya untuk nomor 4 dan nomor 5. Lanjut aja ke nomor 4. Kalimat utama pada paragraf pertama. Paragraf pertama yang ini. Ya, paragraf pertama yang ini. Kalimat bunglon adalah salah satu binatang yang unik. Jawabannya ada di kalimat pertama. Yang lain bagaimana? Bu. Apa jawabannya? Bu. Ada yang lain? Kita lihat kalimat utama. Apa sih yang dimaksud kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang menggambarkan keseluruhan isi dari paragraf. Letak kalimat utama itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir paragraf. Ya. Kemudian di dalam satu paragraf itu ada satu kalimat utama. Yang lain adalah kalimat penjelas. Ya. Kalimat penjelas berarti menjelaskan dari kalimat utama. Jadi kalimat utama yang nomor 4 adalah yang A. Bunglon adalah salah satu binatang yang unik. Kalau kita lihat di paragraf ini adalah kalimat yang utamanya. Kalimat berikutnya di paragraf pertama, kalimat berikutnya sampai dari musuh atau pemangsa ini adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama ini. Ya. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5, apa simpulan dari bacaan di atas? Apa jawabannya? D. Jawabannya adalah? D, Bu. Ya, yang D. Bunglon adalah binatang yang unik karena memiliki kemampuan dapat mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Oke, nomor 6 sampai 9 ini bacaannya. Kita lanjut ke soalnya. Nomor 6, kalimat utama paragraf ketiga. Paragraf ketiga adalah yang ini. Ini paragraf ketiga. Kalimat utamanya yang mana? Ya. Siapa yang bisa? Kalimat utama dalam satu paragraf ada satu kalimat utama.
Yang lain adalah kalimat penjelas. Jadi, yang mana yang nomor 6? Kalimat utama paragraf ketiga adalah yang benar adalah yang B. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membantu pemerintah dalam menghemat energi. Kita lanjut dengan ide pokok paragraf pertama. Yuk, siapa yang bisa ide pokok? C, Bu. Yang mana? Dasar diterapkannya pemadaman bergilir. Yang D ya. Kita lihat dulu sebentar. Paragraf yang pertama, ide pokok paragraf pertama. Ini paragraf yang pertama. Ini yang paragraf yang pertama, ya. Paragraf yang pertama, ide pokoknya yang ditanyakan, ide pokok itu sama artinya dengan pikiran utama. Ya. Yang ada di dalam kalimat utama. Ide pokok itu menggambarkan isi paragraf secara keseluruhan. Ya. Secara singkat, jika melihat sebuah paragraf, kalau ada sebuah paragraf, yang paling mudah kita lebih dahulu menentukan dulu adalah tentukan kalimat utamanya. Ya, untuk menentukan ide pokok, yang paling mudah adalah tentukan dulu kalimat utama. Baru nanti kemudian kita cari dulu ide pokoknya. Dan kita lihat kalimat penjelas. Kalau kita lihat di dalam paragraf yang pertama, ide pokoknya, kita akan cari dulu kalimat utamanya dulu. Kalimat utama ada di kalimat pertama. Kita memerlukan energi listrik untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, itu. Jadi kalau kita lihat ide pokok paragraf pertama, jawaban yang benar adalah yang A. Pentingnya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 8. Simpulan paragraf ketiga. Yang mana? Simpulan. D. Kita lihat paragraf ketiga ini kan. Paragraf ketiga yang ini. Simpulannya apa? Marvel? Menghemat listrik sebagai upaya menolong orang lain dalam memenuhi kebutuhan energi listrik. Iya, pintar Marvel. Ya, jawabannya D. Nomor 9. 9. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf pertama. Salah satu cara menghemat listrik adalah mematikan barang elektronik. Apakah sesuai dengan paragraf pertama? Tidak. Tidak. Listrik dapat dibangkitkan dengan tenaga surya dan tenaga angin. Apakah ada di paragraf pertama? Tidak. Tidak. Penyebaran pembangkit listrik masih belum merata. Adakah di situ? Tidak. Tidak. Jadi yang benar jawabannya adalah yang D. listrik merupakan sumber daya yang terbatas. Oke. Lanjut nomor 10. Kita lihat. Sepulang sekolah kamu sebaiknya langsung pulang ke rumah. Jika ingin pergi ke tempat lain, mintalah izin terlebih dahulu kepada orang tua atau guru. Berhati-hatilah saat berada di jalan menuju rumah. Berjalanlah di trotoar agar lebih aman. Sesampainya di rumah, ucapkan salam agar orang-orang di dalam rumah mengetahui kedatangan. Pernyataan yang sesuai dengan teks
Nomor 10 dengan teks penjelasan itu. B. B. Bel pulang sekolah berbunyi pada siang pukul 13. Apakah ada di sini? Tidak. 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 Meminta izin sebaiknya dilakukan sebelum bepergian. Adakah di sini? Ya, ada, Bu. Iya, ada di kalimat yang kedua ya. Nah, yang jelas nomor C dan D tidak ada. Tidak ada penjelasannya di sini. Ya. Oke, nomor 11 dan 12 sesuai dengan cerita. Latar tempat pada cerita tersebut adalah di mana itu ceritanya? Ada di mana? Rumah. Iya, di Rumah. rumah. Ada latar tempat, ada tema. Itu adalah unsur-unsur dalam cerita. Jadi unsur-unsur dalam cerita itu ada tema, ada tokoh penokohan, ada alur atau plot, ada latar, kemudian ada amanat, dan ada sudut pandang. Latar itu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu yaitu tadi di rumah, di istana, di hutan, di pasar, di jalan, ya. Itu namanya latar tempat. Kemudian latar waktu itu bisa pagi hari, sore hari, siang hari, atau mungkin zaman dahulu kala, ya, lalu, kemarin, itu latar waktu. Kemudian ada latar suasana, mungkin sedih, ya, menyedihkan, mengharukan, ya, bahagia, itu latar suasana. Ya. Yang jelas kalau dalam cerita pasti ada tokohnya. Ada amanat, ada sudut pandang, ada alur. Yang ditanyakan di nomor 11 adalah latar tempat. Jadi latar tempatnya adalah di rumah. Nomor 12, tema ceritanya apa? C. Kebaikan hati nenek memanjakan keong emas. Kebaikan hati nenek memanjakan keong emas. Yang lain? Nomor 12. Budi baik dibalas dengan kebaikan pula. Yang lain Tagami? Tagami apa jawabannya? A. Iya, jawabannya yang benar adalah A. Ya, itu tadi ada tema. Tema itu termasuk juga dalam unsur-unsur cerita. Ya, tema itu adalah inti atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada. Ya, mungkin bisa temanya tentang pendidikan, bisa tentang lingkungan, sejarah, persahabatan, dan lain-lain. Ya, yang tema hari ini di nomor 12 adalah budi baik dibalas dengan kebaikan pula. Nomor 13. B. Apa jawabannya ya? B. 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 Ada yang salah? Mudah loh nomor 13. Ada yang salah? Tidak. Tidak. Sudah jelas ya. 0751 itu kode dari mana? Solo. Solo. Yang ini, yang B. Padang. 0271 Solo. Solo. Yang C 0511 Banjarmasin. Banjarmasin. D 031 Surabaya. Surabaya. Karena mau nelponnya ke Padang maka 0751. Nomor 14 sampai 16 dengan bacaan musim layang-layang. Kita lanjut ke nomor 14. Mengapa Rudi tidak masuk sekolah selama beberapa hari? Mana jawaban yang benar ya? C. C. Rudi mengalami kecelakaan saat mengejar layang-layang yang menyebabkan kakinya terkilir. Ya, sip, betul Marvel. Nah,
Yang lain mana ya? Kelas A, kelas B yang lain mana ya? Ya, jawab sama-sama, nggak usah takut salah. Kita belajar bersama kok. Saya C, Bu. Jawaban yang benar C. Oke, lanjut. Nomor 15. Watak Rudi dalam cerita tersebut adalah B. Ceroboh, ceroboh. ceroboh. Mengapa ceroboh? Karena tidak melihat kiri kanan saat melintasi jalan raya. Ya, ceroboh. Ya, ngejar layang-layang. Yang dilihat layang-layangnya, tidak melihat kiri yang kanan. Wataknya. Kemudian nomor 16. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Kita harus berhati-hati saat bermain. Nah, yang mana ya? A. C. A. Ada yang A, ada yang C. Yang mana? A, Ibu. A. Kita harus berhati-hati saat bermain. A. Apakah hanya saat bermain? Tidak. Tidak. C. Jawaban yang benar, Esther. Apa, Esther? C. Iya, jawabannya yang benar yang C. Kita harus tetap berhati-hati di mana saja agar terhindar dari bahaya, terutama saat bermain. Amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan. Tentunya pesan yang baik, pesan yang positif. Ya. Oke, kita lanjut di nomor 17. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih tercemar lumpur. Sekarang pertanyaannya adalah gagasan utama paragraf tersebut. Nomor 17 apa? Bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai penyakit. Iya, betul, sip. Pinter ya. Bencana banjir lumpur menimbulkan berbagai penyakit. Itu ada di kalimat yang pertama. Ya, itu. Oke, kita lihat nomor 18. Santo menghampiri Badu yang sudah lama menunggunya. Sinonim kata menunggu. Nanti. Nanti. Sinonim itu apa sih? Persamaan Sinonim itu kata. Jen apa Jen? Persamaan kata. Persamaan kata. Sip, pinter. Sinonim adalah persamaan kata. Kata-kata yang sama artinya. Ya, jadi sinonim kata menunggu adalah menanti. Oke, next. 19. Dijawab. Apa jawabannya? Antonim. Jawabannya A. Antonim. 19A. Kata berlawanan. Apa antonim itu? Kata berlawanan. Kata yang berlawanan. Ya. Didekati berarti dijauhi. Kata dasarnya apa didekati itu? Mendekati. Didekati kata dasarnya? Tidak Dekat. mendekati. Kata dasar didekati, kata dasarnya adalah dekat. Ya, ini sudah mendapat imbuhan. Kata dasarnya adalah dekat. Maka kalau antonim dekat berarti jauh. Ya. Itu besar. Apa antonimnya? Kecil. Ya. Luar. Dalam. Sakit. Sembuh. Hah? Sakit? Sembuh. Sehat. Ya.
Kemudian pintar. Bodoh. Itu ya artinya antonim ya, kata-kata yang berlawanan. Paham ya? Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang A. Dijauhi. iya, dijauhi. Next. 20. Pada umumnya sakit tenggorokan disebabkan oleh virus. Virus tersebut menyerang saluran pernafasan sehingga mengakibatkan sakit tenggorokan. Kebanyakan sakit tenggorokan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun untuk membantu meringankan rasa sakit, minumlah air hangat yang diberi perasan lemon dan madu. Sekarang nomor 20. Kalimatannya yang sesuai paragraf tersebut adalah C. mana? Mengurangi rasa sakit tenggorokan. 20. Nah, sekarang ini A dulu. Berapa banyak takaran lemon dan madu yang diperlukan untuk meringankan rasa sakit? Apakah ada penjelasannya di sini? Tidak. Ya. Siapa yang dapat menangani virus yang menyerang saluran pernafasan? Apakah sesuai ada di sini? Tidak. Apa yang dilakukan untuk mengurangi rasa sakit di tenggorokan? Ada. Ada. Kalimat keberapa? Terakhir. Kalimat di terakhir ya. Yang dilakukan. Jawabannya adalah minumlah air hangat yang diberi perasan lemon dan madu. Bagaimana cara mencegah penyakit tenggorokan? Apakah dijelaskan di sini? Sudah. Silakan. Di mana? Jadi jawabannya 2. Tidak. Tidak ada. Cara mencegah penyakit tenggorokan tidak dijelaskan di sini. Yang dijelaskan adalah membantu meringankan rasa sakit. Oke, jawaban yang benar adalah yang C. Lanjut, 21. Bagaimana cara mengurangi rasa sakit di tenggorokan? Jawabannya yang Minum mana? air hangat dicampuri air perasan lemon dan madu. Iya. Ada di kalimat mana? Terakhir. Terakhir. Minum air hangat dicampur air perasan lemon dan madu. Oke. 22. D. Apa ya jawabannya? D. D. Persuasi. Jen? Jawaban Jen apa, Jen? D. D. Richard? D, Bu. D. D. Yang lain? D. Persuasi. D. Esther juga D ya? Iya, Bu. Sip. Persuasi. Jawabannya adalah persuasi. Ini jenis paragraf berdasarkan tujuan. Jenis paragraf berdasarkan tujuannya ada 5. Argumentasi, eksposisi, deskripsi, persuasi, dan yang satu lagi adalah eksposisi. Ya. Yang ini benar. Ini benar persuasi. Cirinya apa persuasi? Persuasi itu adalah paragraf yang mengajak. Apakah di sini ada kalimat yang mengajak? Ada. Ada. Mana? Marilah jaga diri kita. Sip, Tagami, pinter. Marilah jaga diri kita. Jadi, paragraf persuasi itu adalah paragraf yang mengajak. Ada kata ajakan. Marilah. Ayo. Mari. Nah, ini kata ajakan ini. Maka untuk menentukan persuasi gampang. Baca dulu kalimatnya keseluruhan. Ada tidak kata mari? Ayo. Kalau ada berarti, oh itu paragraf persuasi. Begitu ya, menentukannya mudah. Ya. Kemudian bagaimana kalau argumentasi? Argumentasi itu berisi pendapat, ya, dilengkapi dengan berbagai keterangan, juga disertai dengan alasan. Eksposisi, paragraf yang menjelaskan.
Kemudian deskripsi itu paragraf yang menggambarkan suatu objek. Objeknya bisa orang, bisa tempat, bisa suatu benda. Kemudian kalau narasi itu adalah paragraf yang menceritakan, ya, cerita tentang sebuah peristiwa atau bisa sebuah kejadian. Ada alurnya, ada tokohnya, ada konflik, ada setting, ada tempatnya, itu narasi, ya, paragraf narasi dalam bentuk cerita. Jadi benar yang nomor 22 adalah persuasi. Sekarang 23. C. Deskripsi. Yang mana? Deskripsi tadi Ibu menjelaskan bahwa deskripsi adalah menggambarkan. Ada objek, bisa orang, bisa tempat, bisa benda. Yang mana ya? Argumentasi. D. Mana ya? Argumentasi. D. Yang benar yang mana ya? Argumentasi. Argumentasi. Ya, yang benar adalah argumentasi. Ya. Kalau narasi tidak mungkin karena narasi kan ada cerita yang menceritakan, ya. Ada tokohnya. Oke, lanjut. 24. Apa ya persamaan dari kedua teks tersebut? Ada teks 1, ada teks 2. Upaya petani untuk mendapatkan air. A. Upaya petani untuk mendapatkan air. Nah, teks 1, banyak petani mengeluh. Hujan tidak kunjung tiba. Sawah mereka kering, tidak ada air sama sekali. Bahkan tanah yang ditumbuhi tanaman padi itu sampai pecah-pecah. Paragraf 2, teks yang kedua. Menunggu hujan tak kunjung tiba, sawah menjadi kering. Para petani berupaya untuk mencari air. Mereka bersepakat membuat sumur di sawah dengan mesin penyedot air. Mereka mendapatkan air untuk mengairi sawah-sawahnya. Para petani pun merasa lega. Sekarang kita persamaannya. A. Bu. Upaya petani mendapatkan air. Apakah mereka sama-sama ingin mendapatkan air? Ya. Tidak. Ya. Iya atau tidak? Tidak. Ya. Tidak. Yang punya upaya yang teks berapa? Yang punya upaya petani mendapatkan air? Teks 2. Teks kedua. Teks pertama tidak. Jadi B. Sawah mengering hingga tanahnya pecah-pecah. Tidak. Tidak. Sawah mengering hingga tanahnya pecah-pecah ada di teks Di. Sama. 1 pertama. Teks kedua tidak dijelaskan. C. Para petani dapat mengairi sawahnya dengan mesin penyedot air. Tidak. 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 Yang D, ada di teks Bu. berapa ini? Ini Dua. ada di teks berapa? Dua. Teks kedua, teks pertama tidak ada, teks ke-1 tidak ada. Hujan yang tak kunjung tiba menyebabkan sawah menjadi kering. Ada. Ada. Ya, semuanya ada. Inilah persamaannya. Jadi persamaannya jawabannya ada di Salah. iya. Dipahami ya? Oke, terakhir. 25. Kalau tadi 24 persamaannya, sekarang kita cari perbedaannya. Apa perbedaan teks 1 dan teks 2? Ya. D. Jawabannya yang mana ya? D. 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 Nomor teks 1, kita lihat manfaat. yang A dulu ya. Kita sama-sama yang A dulu. Teks 1 berisi tentang manfaat air bagi pohon. Sedangkan teks 2 berisi tentang manfaat pohon bagi manusia. Benar tidak? Tidak. Benar tidak? Tidak. 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 Teks yang B, teks 1 berisi program penanaman 1 juta pohon. Tidak. Iya. Teks Tidak. 2 berisi program penanaman beberapa pohon.
Ya tidak? Tidak. 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 Lanjut. C. Teks 1 berisi perilaku manusia yang merusak pohon. Sedangkan teks 2 berisi perilaku manusia yang menanam pohon. Yuk. Benar di situ? Iya. Tidak. Tidak. Jawabannya berarti yang tepat adalah yang D. Teks 1 berisi manfaat pohon untuk mengatasi banjir, sedangkan teks 2 berisi manfaat pohon sebagai paru-paru kota. Oke. Selesai sudah bimbel hari ini. Ada yang betul semua? Ada yang betul semua? Susah ya? Ya, Bu. Bu. Richard salah 7. Richard salah 7. Salah 2. Sebenarnya- Salah 2. Sebenarnya mudah. Asal apa? Kalau bahasa Salah Indonesia 3, Bu. mudah, asal baca baik-baik, dibaca baik-baik, pahami bacaannya. Ya. Ini gambaran anak-anak bimbel hari ini sebagai gambaran anak-anak nanti untuk tryout, untuk ujian seperti ini. Ya. Bahasa Indonesia makanya baca baik-baik sehingga bisa. Ya. Ada pertanyaan dengan bimbel bahasa Indonesia hari ini? Tidak ada. Tidak ada, sudah paham ya. Siang ini ada bimbel nanti. Bimbel matematika ya Pak Loren ya? Ya, Bu. Matematika. Siang ini matematika, nanti soal akan dikirim, ya, dikerjakan. Pembahasannya nanti hari Kamis. Ya, latihan, banyak berlatih, banyak belajar, anak-anak akan mencapai kesuksesan. Sehingga nanti lulus semua ujian bisa mengerjakan. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Oke. Oke, kembali ke Pak Loren. Oke, terima kasih Ibu Emil. Terima kasih juga untuk anak-anak atas kebersamaan sampai selesai dari pembahasan materi sampai dengan pembahasan soal bimbel. Nah, selanjutnya, jika tidak ada pertanyaan, kita akan tutup. Bu Emil, yang Ya. itu matematika itu tuh link Zoom-nya yang ini ya, Bu. Link Zoom matematika belum. Nanti nunggu Bu Anas ya, Richard. Iya, Bu. Mengingatkan kembali anak-anak, besok hari Rabu kita ulangan tema 4 ya, secara online. Mulai dipelajari, materinya sampai hari ini, materi sampai hari ini dipelajari secara online, lewat classroom, kemudian besok yang masuk adalah kelompok 2. Ya, yang masuk kelompok 2. Jangan lupa. Dan tugasnya jangan lupa ya, dikumpulkan. Iya, Bu. Sudah, Pak. Oke. Ya, begitu anak-anak. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, pembelajaran kami sudah selesai. Semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Ya Tuhan, semoga segala sesuatu yang kami bahas pada hari ini sungguh bermanfaat bagi kami untuk menyelesaikan proses pembelajaran di SD dan nantinya juga berguna bagi pendidikan kami selanjutnya. Ya Tuhan, berkatilah aktivitas kami selanjutnya, semoga segala aktivitas kami selalu dalam naungan Roh Kudus-Mu. Semua doa ini ya Tuhan, kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carlos Borromeus, doakanlah kami.
Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita salam parakletan dulu ya untuk kali ya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Oke. Salam Tarakanita. Satu Satu hati, hati, satu satu semangat. Semangat Tarakanita. Yes. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Sampai ketemu besok. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, Bapak N ya. Oke, Pak, Bu. Sama-sama.